Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun.
walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menundukkan hati, ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, tauhid, hidayah serta ma'unahnya, sehingga kita pada saat ini meluangkan waktu untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ianya Allah bersifat dengan rahman dan bersifat dengan rahim. Sifat rahman Allah diberikan kepada makhluk ciptaannya, sementara rahim Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hambanya yang taat dan patuh. Maka kita jangan heran ketika ada orang yang mengaku beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah salat, tidak pernah puasa, maksiat dilakukan, rezekinya semakin bertambah, badannya tak pernah sakit. Kita jangan heran, Allah bersifat dengan rahman. Allah beri, semakin dia kufur kepada Allah, semakin dia jauh kepada rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan heran, sakit tidak pernah, rezekinya bertambah, ibadah tidak pernah, tapi mengaku beragama Islam. Kita jangan heran, Allah bersifat dengan rahman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan rahim. Rahman dan rahim Allah diambil daripada kata-kata rahmah. Namun rahim Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hambanya yang taat dan patuh kepada Allah. Orang sufi mengatakan, ilahinas tulil firdausi ahla wa aqwa 'alan nari jahimi fahabli taubatan faghfir zunubi. Ya ilahi rabbi, ya Tuhanku, aku tidak pantas masuk ke surgamu, karena tidak imbang antara surga yang Engkau berikan dengan ibadah yang aku lakukan. Nikmat yang Engkau berikan tidak imbang dengan ibadah yang aku lakukan. Tidak pantas rasanya aku ini masuk ke surgamu ya Rabb. Ilahi nastulil firdausi ahla wa aqwa 'alan nari jahimi, tapi aku tidak sanggup ke nerakamu ya Rabb. Fahabli taubatan faghfir dzunubi, maka terimalah taubatku, ampunilah segala dosa-dosaku. Itulah kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Al-Ghazali, hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah diberi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, beribadah karena mengharapkan pahala yang banyak. Yang kedua, beribadah karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bencana, ujian, baru dia beribadah kepada Allah. Ketika badan sehat, waktu lapang, dia lalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beribadah karena mengharapkan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beribadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat beriringan salam jangan lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tidak ada manusia yang tak punya persoalan. Tidak ada manusia yang cukup segala-galanya. Pasti manusia mengalami kekurangan. Pasti manusia mengalami masalah. Kadangkala dari segi ekonomi dia cukup, dari segi ekonomi dia banyak, tapi dari segi yang lain Allah kurangi. Mungkin ilmu pengetahuan, mungkin keturunan belum dikasih Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan masalah dalam kehidupan. Mungkin ekonominya cukup, permasalahan rumah tangga tidak ada, mungkin dari pihak ketiga akan datang menggoyah rumah tangga kita, juga menjadi masalah dalam kehidupan. Lalu apa yang bisa mengatasi semuanya permasalahan dalam kehidupan? Mengatasi masalah dalam kehidupan itulah yang disebut dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sementara di dalam rukun Islam, setelah kita syahadat, yang utama itu adalah salat. Tetapi dalam pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sabar, yang kedua baru salat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salat ibadah, sabar adalah kebutuhan dalam kehidupan. Seluruh persoalan harus diawali dengan sabar. Dalam ibadah pun kita harus sabar, bukan terburu-buru, bukan tergesa-gesa. Dalam salat kita juga dituntut untuk sabar. Maka fungsi utama dalam kehidupan ini adalah sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabri was-shalah. Yang pertama sabar, yang kedua adalah salat. Innallaha ma'as-sabirin. Kembali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tersebut. Diawali dengan inna, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita lihat dari ayat ini, yang pertama seruan Allah telah kepada orang-orang yang beriman. Kalau dia sudah merasa dirinya beriman, pasti dia akan sabar. Kalau dia sudah sabar, dia akan laksanakan salat. Karena inna Allah, sesungguhnya Allah awali dengan inna, beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu sabar? Bermacam ragam definisi sabar. Di antaranya kita ambil sabar itu adalah al-insaf, menahan. Kita harus menahan, itulah yang disebut dengan sabar. Menahan daripada musibah, menahan daripada maksiat, menahan daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Segalanya kita tahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, apa kata Allah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sudah sabar, maka seluruh persoalan dalam kehidupan ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar, dia akan berikhtiar, dia akan berusaha, tapi hasil daripada usaha, hasil daripada ikhtiar, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Saat ini pun kita dalam keadaan sabar. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, mungkin ada persoalan yang datang kepada kita. Kita lepaskan seluruhnya itu, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada orang-orang yang sabar di saat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabar melalui khutbah yang singkat ini ada 3 hal kita sabar dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita sabar dalam menjalankan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya iman kita kadang-kala naik, iman kita kadang-kala turun. Kenapa demikian? Ketika iman sedang naik, kadang-kala rajin kita melaksanakan ibadah. Ketika iman kita sedang turun, kita lalai dalam melaksanakan ibadah. Maka sabar dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kita tetap sabar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda, jangan kita lalaikan, karena kita tidak tahu kapan ajal mau itu datang kepada kita. Di saat kita menunda-nunda, saat itu datang ajal kepada kita, berarti tidak ada artinya semuanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat dituntut sabar dalam persoalan apapun, salat, puasa, zakat, haji, semua ibadah kita harus mengawali dengan sabar. Apalagi haji, di sana manusia beribu-ribu manusia, jutaan manusia, di sana sangat dituntut kesabaran kita. Bagi orang-orang yang tidak sabar, di sana ya melihat manusia itu sabar atau tidak dalam kehidupan ini. Apalagi sedekah juga dituntut kesabaran. Uang kita yang cari, rezeki kita yang cari, peras keringat banting tulang, ternyata kita harus menyisihkan untuk orang lain, juga dituntut kesabaran. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan para ulama kita, Allahumma ja'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur, jadikanlah kami orang-orang yang salih, jadikanlah kami orang-orang yang sabar, jadikanlah kami orang-orang yang suci. Kenapa? Karena permohonan kita kepada Allah diantaranya adalah kita selalu sabar dalam kehidupan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam melaksanakan ibadah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun beliau tetap melaksanakan salat. Maka seluruh persoalan kita maka kita selesaikan dengan salat. Maka ada salat hajat, ada salat istisqa, bermacam-macam salat. Gunanya adalah untuk supaya kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu maksiat? Maksiat adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan maksiat. Maka kita sabar dalam menghadapi hal yang demikian. Kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya Allah, ketika aku dicampakkan ke dalam sumur, aku merasa masih kuat iman, ya Allah. Yang kedua kata Nabi Yusuf, ketika aku dijual, aku masih sabar, ya Allah Subhanahu, ya Allah, ya Tuhanku. Tapi ketika aku dihadapkan dengan Zulaikha, imanku kuatkan, ya Allah. Kuatkanlah imanku, ya Allah, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenapa? Ketika maksiat itu datang, kadangkala kita lupa anak, lupa istri, lupa saudara. Apalagi kalau sudah nafsu syahwat naik kepada kita, maka lupa segala-galanya. Maka kita sabar di saat itu, maka surga menanti kita. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf berkata kepada Allah, bermohon dia kepada Allah, ketika dicampakkan dalam sumur, saya bisa menahan, ya Allah. Ketika saya dijual oleh saudara saya masih sabar, bisa menahan, ya Allah. Tapi ketika dihadapkan dengan Zulaikha, maka tetapkanlah imanku, ya Allah. Kuatkanlah imanku, ya Allah, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam.
maka kita sabar dalam menghadapi maksiat. Di depan, di belakang, di kiri dan di kanan, di atas dan di bawah, kita selalu berhadapan dengan maksiat. Lalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan beserta kita, orang-orang yang sabar. Yang terakhir, kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini kita sabar dalam menghadapi musibah. Ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan, baik itu rezeki, pangkat dan kedudukan, kita kadangkala merasa bahagia, kita merasa hidup ini mewah dan segala-galanya. Tapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah, kadang-kala di saat itu kita selalu merasa Allah tidak suka kepada kita, Allah benci kepada kita. Kenapa kita saja yang diuji oleh Allah, sementara si orang lain tidak pernah diuji oleh Allah? Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru tahu kita ini orang-orang yang sabar. Ketika musibah datang kepada kita, kita bisa menahan, kita bisa sabar di saat itu. Insya Allah akan diangkat oleh Allah derajat, harkat dan martabat kita. Jangan ketika musibah itu datang kepada kita, kita selalu mengeluh, kita selalu mencerca. Jangan sampai hal yang demikian terjadi kepada kita. Karena setiap kita berbeda-beda ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau ujian itu berat, Allah tidak akan berikan kepada kita. Boleh jadi iman kita di saat itu dalam keadaan menurun. Tapi bagi kita, ingatlah semua kita pasti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sehat, tidak sakit, tidak rezeki dan lain macam ragam akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kita serahkan kepada Allah. Allazi na'iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah musibah itu datang, terserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal keluarga, ekonomi susah, juga bagian daripada musibah. Mudah-mudahan kita sabar dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga khutbah kita yang singkat ini bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Kunci utama dalam kehidupan adalah sabar, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi qad akhrajana natarijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Asma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alami innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna
min ibadikas syakirin, waj'alna min ibadikal mukhlasin, waj'alna min ibadikas salihin, waj'alna min ibadikas sabirin, waj'alna min ibadikal mutatahhirin. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ja'al baldatana baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur, khususan li wilayahina Indonesia wa khususan Pekanbaru birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal mu'ziratana wa ta'lamu hawaijana faghfir lana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad